Berkas perkara kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penghasutan terkait laporan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang menjerat Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa dikembalikan oleh Kejaksaan. Dari pengembalian berkas tersebut, Kejaksaan meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk kembali melakukan pemeriksaan terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa terdapat beberapa petunjuk dari Kejaksaan terkait pengembalian berkas. Setelah nantinya penyidik melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli serta pendalaman barang bukti lainnya, berkas perkara akan dilimpahkan kembali ke Kejaksaan untuk diproses. Lantas, apa saja yang menjadi petunjuk dari Kejaksaan kepada Polda Metro Jaya untuk melengkapi berkas? Apakah ini sinyal kasus ijazah siap dipersidangkan? Lalu bagaimana Roy Suryo CS menanggapi hal ini? Ya, itu tadi pemirsa yang menjadi pertanyaan besar, apakah kasus yang menjerat Roy Suryo, Rismon Sianipar ataupun Dr. Tifa ini akan dihentikan? Kita akan langsung tanyakan kepada narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Bang Jahmada Girsa yang merupakan kuasa hukum dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Selamat malam, Bang Jahmada. Sehat selalu. Malam. Ya, kami juga langsung ingin menyapa, sudah ada Bang Benny Harmoni selaku pakar hukum dari UPN Jakarta. Selamat malam, Bang Benny. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan dari kubu lainnya juga sudah ada Rifai Kusumanegara selaku kuasa hukum dari pihak dari pelapor. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami, Bang Rifai. Kami juga ingin menyapa sudah tergabung bersama kami di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin. Selamat malam, assalamualaikum Pak Iman, Pak Kombes. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Windy beserta para narasumber, salam hormat, salam sehat selalu, salam presisi. Ya, baik Pak Iman, langsung saja kami ingin mengetahui apa saja petunjuk yang diberikan dari berkas yang dikembalikan oleh Kejaksaan kepada Polda Metro Jaya, Pak Iman. Baik Mbak, kami sampaikan bahwa terhadap berkas perkara yang sudah kami limpahkan kepada Kejaksaan, saat ini dikembalikan kepada kami untuk dilakukan penambahan beberapa keterangan, baik itu kepada ahli yang sudah kami lakukan pemeriksaan, kemudian kepada UGM, dan kepada beberapa ahli dan saksi yang diajukan oleh para tersangka. Kami diminta untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada para saksi tersebut. Apakah ini artinya akan memeriksa ulang para saksi tersebut ataukah hanya penambahan pemberkasan, Pak Iman? Sifatnya hanya penambahan untuk melengkapi apa yang menjadi kekurangan saja. Hanya sedikit insya Allah, Mbak. Baik. Berapa lama ataupun waktu yang ditargetkan untuk diselesaikan, untuk dikembalikan kembali berkas ini ke Kejaksaan, Pak Iman? Tentunya dalam hal pemenuhan kelengkapan ini kami berpedoman pada KUHAP yang mengatur di dalam proses penyidikan yang kami lakukan. Segera setelah berkas perkara ini lengkap, kami akan kembalikan lagi. Kami akan kirimkan kembali berkas perkara yang sudah kami lengkapi. Lantas untuk kekurangan dari berkas tersebut, apakah ini sifatnya formil ataupun material, ataukah ada substansi yang kurang dari pemberkasan tersebut, Pak Iman? Yang diminta sifatnya hanya penguatan saja, penguatan atas beberapa poin pertanyaan, substansi dari permasalahan yang sedang dilakukan penyidikan, namun tidak terlalu banyak. Kami saat ini sudah running dalam hal pemenuhan berkas perkara tersebut. Artinya langkah-langkah konkret apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Iman? Beberapa saksi yang perlu dilakukan pemeriksaan atau berita acara tambahan sudah kami lakukan. Kemudian juga ada beberapa saksi adecat yang dimohonkan oleh para tersangka. Kami juga sudah lakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan.
Begitupun juga ahli yang diajukan oleh para tersangka juga kami sudah lakukan berita acara pemeriksaan terhadap para ahli dan saksi adecat tersebut. Artinya sudah siap untuk dikembalikan kembali untuk berkas perkara ini dilanjutkan ke kejaksaan? Insya Allah kami segera berkas, kemudian kami kirimkan kembali ke kejaksaan. Baik, terima kasih Pak Iman. Tadi sudah menjelaskan bagaimana perkembangan terkini dari proses pengembalian berkas perkara dari kejaksaan. Sekali lagi, sayang sekali Pak Iman tidak bisa bergabung bersama kami lebih lama lagi. Namun terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Iman. Terima kasih waktunya. Selamat malam. Terima kasih, Mbak Windy, para narasumber. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jahbada, tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan publik ketika ternyata berkas perkara yang dikembalikan kepada Polda Metro Jaya ini dinyatakan tidak lengkap secara formil, Bang Jahbada. Ya, oke. Malam Mbak Windy sama Prof. Benny sama rekan Rifai. Kami mendengar beberapa hari lalu dari Kabid Humas Polda bahwa P19 ya. P19 artinya berkas dikembalikan dari kejaksaan ke penyidik. Iya. Ya kami sebelumnya sudah menduga. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa begitu penyerahan berkas dari P21 lah dari penyidik ke kejaksaan tanggal 13 Januari yang lalu, besoknya kami diinformasikan bahwa ahli kami akan diperiksa. Itu saya bukan mau bikin gaduh gitu ya, tapi kok 1 hari atau 2 hari lah waktu itu ahli kami diperiksa lagi sementara berkas sudah nyebrang. Nah, tapi saya katakan saya positive thinking ya mengikuti alur-alur penyidik yang sudah sangat berusaha payah. Wah, sangat. Mungkin banyak perkara di Polda. Perkara di Polda itu bukan kami saja loh. Wah, banyak sekali. Oleh sebab itu perhatian mereka kepada kasus ini, jasa palsu ini, laporan atas laporan atau ya aduan dari Pak Jokowi, alurnya seperti itu. Nah, secara resmi baru beberapa hari lalu Kabid Humas Pak Budi Hermanto ya mengatakan bahwa P19 gitu loh. P19 ya kami syukuri gitu loh, kami syukuri berarti diberikan dalam konferensi pers Kabid Humas tersebut kalau nggak salah tendensinya khusus tentang saksi ahli dan saksi fakta. Baik. Dan memang kami sejauh ini sudah mengajukan 7 saksi ahli. Dan semua sudah di BAP. Dan dari BAP tersebut kami mungkin penyidik juga dapat pembelajaran ya. Mungkin masyarakat juga dapat pembelajaran. Kemudian di saat kemarin kira-kira seminggu yang lalu kami tambahkan lagi 9 ahli. Memenuhi kebetulan P19 ini gitu. P19 ini tadinya kan agak obskur. P19 apa enggak sih? Tapi kami tetap ajukan gitu loh. Dan syukurnya penyidik Polda yang mengkoordinir di sana menerima apa yang kami ajukan. Tidak pernah ada penolakan. Termasuk yang 9 ini. Ya salah satunya Komjen Ogroseno. Baik. Nah ini yang tahap kedua ya. Yang sebelumnya aku spill karena sudah jadi BAP, aku sebut Rocky Gerung, Profesor Tono Saksono, Profesor Rido Rahmadi, kemudian Jainal Mutakin, ahli syaraf, kemudian Rocky Gerung, kemudian ada Didit Wijayanto, kemudian ada Profesor Hamidah. 7 sudah masuk ke sana. Jadi 6 profesor, 1 doktor. Dan dari situ banyak pelajaran atau learning bagi kami, mungkin bagi penyidik juga. Yang kita harapkan adalah begitu dibukanya kesempatan kami untuk mengajukan ahli ini, ya harus diterima. Ya bukan harus terima, tapi secara rasional, secara BAP, secara penyidikan, ya mohon didengar juga gitu. Karena sejauh ini, maaf ya, dari saksinya Pak Rifain, kami tidak tahu siapapun itu. Kami open. Nah ini yang kami harapkan gitu loh. Statement dari ahli atau saksi Richard yang katanya ada 22 ahli dari pelapor atau pengadu itu, kami tidak tahu siapapun. Tapi kalau kami sebelum BAP ahli itu kompres, sesudah BAP juga kompres juga apa yang disampaikan di sana. Contoh, Profesor Henry Subiakto itu yang ikut menyusun undang-undang ITE itu dan ahli komunikasi juga. Dia clear, dia
dia memberikan pendapat gitu loh. Itu pembelajaran bagi umum. Artinya masih menyaksikan pasal-pasal yang diterapkan kepada para tersangka Oh ini? tentu, kalau saya simpulkan dari 6 profesor dan 1 doktor ini mengatakan terus terang pasal 32 khususnya 32, 35 Undang-Undang ITE itu nggak masuk. Baik. Nggak masuk sama sekali. Bang Rifai, Saya nggak masuk ternyata pasal-pasal yang diajukan itu. Ini Prof loh yang berdapat loh, Baik, bukan baik. saya. Baik. Tapi Prof itu mengatakan. Katanya dari ahli, katanya. Ya, Baik, silakan betul. Bang Rifai. Ya, jadi pertama saya mau komentar dulu sebelum ke situ terkait dengan berkas sudah dilimpahkan belum ada pemeriksaan ahli ya, Ya. ahli charge. Saya pun sebagai kuasa hukum pelapor mempertanyakan ini karena juga Pak Jokowi wanti-wanti loh ingin perkara ini berjalan objektif, berimbang dan hati-hati. Ya. Dia juga nggak mau proses hukum ini gegabah, gerasa gerusu ya. Karena juga kami selama ini kan sudah hampir mau setahun ini perkara kami nggak desak, biarkan ini berjalan bergulir sebagaimana mestinya. Nah waktu terjadi itu kemarin kami tanya juga penyidik apa sih yang terjadi. Nah infonya sih bukannya meninggalkan kesempatan terlapor mengajukan saksi dan ahli ya karena kami hormati itu sudah dikukuhkan dalam putusan MK. Tapi karena waktu itu terjadi miskomunikasi, contohnya ingin mengajukan ahlinya A dan B, penyidik udah siap yang datang C. Sehingga mereka kebingungan. Nah di satu sisi memang kami waktu itu bilang ini sudah kepastian. Karena dari pemeriksaan tersangka sampai dengan pelimpahan berkas itu udah 2 bulan. Nggak ada progres pemeriksaan saksi, ahli ataupun saksi ada charge. Buat kami kan, kami sebagai korban juga punya hak di Undang-Undang LPSK untuk mendapat kepastian agar laporan ini segera disidangkan gitu ya. Kami pertanyakan. Sehingga mungkin kemarin penyidik mengambil langkah untuk segera dikirimkan dulu. Tapi kalau memang betul-betul serius digunakan dan akhirnya betul sekarang sudah terjawab semua, sudah didengar keterangannya. Karena itu juga concern buat Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi pengen perkara ini nanti juga betul-betul komprehensif, berimbang, masyarakat juga bisa mengikuti, terbuka. Itulah salah satu proses hukum yang kita harapkan bersama ya. Jadi jangan ada ketertutupan atau patgulipat, kita nggak mau lah. Nah terus terkait dengan pendapat dari Bang Yersang bahwa 32 dan 35 nggak masuk, ya kembali lagi pasti seperti itulah. Kami memahami ya setiap penasihat hukum harus memiliki sudut pandang yang berbeda. Ya. Harus begitu, itulah check and balance, Pak. Jadi bukan soal ini kalau dalam ilmu tuh pro kontra, tesis antitesis. Iya. Itu dan ini membantu hakim ya. Biar nanti hakim akan melihat secara jernih dengan melihat argumen jaksa, argumen proses hukum secara berimbang dengan argumentasi yang baik sehingga hakim memutuskan betul-betul secara tepat. Ya. Apalagi kan di sini kan ada 2 mata sisi. Di satu sisi ada yang berpendapat ini kebebasan demokrasi, tapi ada yang di satu sisi bilang bahwa ini sudah offside, ya sudah masuk merendahkan harkat dan martabat seorang warga negara yang difitnah gitu ya. Dan ini dilindungi oleh pasal 28G konstitusi kita. Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan harkat dan martabat. Jadi biarlah ini menjadi diskursus yang menarik ya. Yeah. Nah tapi kalau saya pribadi terkait dengan PS19 pertama ini sesuatu yang wajar ya. Teman-teman aktivis atau penasihat hukum juga tahu bahwa kalau statistik nih saya kasih gambaran sederhana. Dari 100 perkara tuh yang P21 rata-rata paling 5 perkara. Baik. Yang langsung P21 itu biasanya kasus laka lantas, pencurian ringan, pencopetan gitu ya. Sementara kalau perkara yang seperti ini apalagi ada 32, 35 justru wajarnya adalah P19 dilakukan pendalaman lagi gitu. Kedua buat kami blessing tidak P21. Kenapa? Justru kalau P21 kami khawatir. Loh. Dituduh ada remote. Ya kan selama ini kami dengan proses penyidikan yang wajar saja dituduh ini Solo mengendalikan. Kami sedih gitu ya, padahal Pak Jokowi wanti-wanti bilang ini objektif. Tapi kan kembali lagi, ini kan kebanyakan isu politiknya nih ya. Udah dikendalikan, didikte, ini itu segala macam gitu. Justru dengan P21 kan, dengan P19 jelas. Ini berjalan clear, objektif dikembalikan dulu. Ya, kalau P21 bahkan kami ragu, wah diisukan yang lain-lain lagi ya. Baik. Tapi saya senang teman-teman jaksa juga cukup teliti melihat ini ya. Dan sebenarnya kembali lagi kalau filosofinya kenapa sih jaksa dalam pratut itu bisa memberikan pendapat kan gini. Ini kan kepentingan kami, kepentingan penyidik akan diambil alih, dipegang oleh jaksa. Selanjutnya jaksa lah yang akan mengajukan tuntutan di persidangan. Nah, tapi Bang Rifai yakin bahwa ini akan P21? Yakin, Mbak. Yakin. Karena kan gini. Nah, jadi jaksa ini kan sebelum dia mengambil alih, dia ingin semua didalami. Mencari lagi bukti yang, mohon maaf, tercecer. Bukti-bukti yang belum dilengkapi. Kenapa? Karena bagaimanapun orang yang mengambil ini ingin betul-betul senjatanya lengkap.
Sehingga nanti pada saat dia bersidang, semua sudah lengkap, sudah ready. Baik. Dengan segala macam nanti pro kontra jawab jawab yang ada. Jadi menurut saya wajar sekali orang yang akan mengambil alih, akan mendalami, akan lebih mencermati dan ingin dilengkapi. Baik, baik. Sekalipun nanti bisa ada berbeda pendapat. Bagi. Penyidik bilang cukup, jaksa bilang enggak. Tapi Iya. buat saya kita harus dukung Pak Baik. Jaksa karena Baik. nanti mereka lah yang akan melanjutkan. Ya, Bang Benny sendiri dari sudut pandang hukum ini melihatnya bahwa masih ada proses yang berjalan, baik itu pemeriksaan dari saksi ahli ataupun saksi lainnya. Dan juga telah pemberkasan ini langsung ada P19 dan juga nantinya akan dikembalikan kepada kejaksaan. Ini bagaimana secara hukum? Begini Mbak, jadi memang untuk P19 ini suatu hal yang tadi disampaikan wajar dan sah-sah saja ya. Apalagi dengan KUHP yang baru saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, itu lebih memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga kemudian ini sebenarnya dalam konteks untuk bagaimana keadilan yang diperoleh oleh para tersangka ini. Kalau kita lihat di pasal 35 KUHP yang baru misalnya, dia langsung men-state di situ bahwa penyidik wajib memeriksa keterangan saksi yang diajukan oleh Baik. tersangka. Jadi kata wajib di sana. Sehingga tidak boleh tidak ketika kemudian tersangka mengajukan saksi yang meringankan dirinya, kira-kira begitu. Ini bentuk dari check and balance ya, agar kemudian berimbang. Iya. Para tersangka juga memperoleh keadilan untuk itu. Nah, tetapi yang perlu saya highlight juga bahwa sebenarnya di sini ada hubungan antara penyidik dengan penuntut umum. Nah, hubungan seperti ini memang ini yang diperlukan sejak awal agar kemudian nanti pada saat penuntut umum akan kemudian bersidang di pengadilan, dia sudah firm, sudah yakin. Nah, lebih bagus dari sekarang dia sampaikan bahwa ini tidak memenuhi atau ini memenuhi, kita teruskan. Sehingga kemudian apa yang terjadi ini suatu hal-hal yang sangat wajar, apalagi dengan KUHP yang baru saat ini yang sangat memperhatikan terkait dengan keadilan dan hak-hak para tersangka. Nah, satu lagi memang ada juga pergeseran terkait dengan alat bukti. Kalau dulu dalam alat bukti di KUHP lama 184 itu ada 5 alat bukti. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, dengan KUHP yang baru sudah 8. Jadi di pasal 235 KUHP Undang-Undang Nomor 20 2025, keterangan saksi. Alat bukti antara lain keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa. Lalu kemudian barang bukti, bukti elektronik, ya. Lalu kemudian petunjuk tidak ada lagi. Petunjuk sudah menjadi pengamatan hakim. Karena petunjuk dulu kalau di KUHP lama itu suatu persesuaian. Nah, ini kan sulit sekali ya untuk membuktikan persesuaian seperti apa. Lalu kemudian di KUHP yang baru disampaikan itu pengamatan hakim, dan yang terakhir yang ke-8, segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana sepanjang diperoleh dengan tidak melawan hukum. Saya kira yang terjadi ini suatu hal yang wajar dan kemudian memberi juga keadilan untuk para tersangka, dan tadi sudah disampaikan untuk menguatkan penuntut umum pada saat sidang di pengadilan nanti. Baik, Bang Jamada, kita ketahui bersama bahwa selain itu dari hari ini ada beberapa dari kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga 2 tersangka lainnya yang mendatangi Polda Metro Jaya. Bagaimana perkembangannya nanti kami tanyakan selepas jeda jawabannya. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Jamada, kami ingin melanjutkan pertanyaan yang tadi sempat terpotong. Dengan adanya beberapa perwakilan dari Roy Suryo yang mendatangi Polda Metro Jaya, sebenarnya apa yang mereka inginkan? Baik Pak Windy, tapi sebelum ke situ saya mau clearin tentang ahli tadi, ada sedikit yang nyangkut. Jadi dari 7 ahli yang kita tampilkan kemarin itu sebenarnya banyak pembelajaran loh. Sungguh, bukan kami saja tapi untuk masyarakat. Contoh, Profesor Henry Subiakto mengatakan, yang dilakukan oleh RRT ini moral duty. Karena mereka udah tingkat pendidikan seperti itu, wajib memberikan pendapat ke masyarakat. Kemudian kemarin ditambahkan oleh Profesor Aceng. Ini Aceng ini ahli linguistik forensik. Dia katakan yang dilakukan oleh mereka itu hanya mempertanyakan. Jawab aja gitu. Memperkirakan, jawab juga. Menilai, jawab juga. Dan meragukan, jawab ya atau tidak. Iya. Disimpulkan dari segi linguistik forensik, tidak menyentuh penghinaan, pencemaran dan sebagainya. Ini contohnya, belum lagi ahli yang lain. Nah, aku kembali yang pertanyaan Windy tadi ya, biar nggak terpotong. Hari ini adalah dari RRT, itu mendatangi Polda itu mengajukan atau memohonkan itu PPID. Artinya
keterbukaan informasi publik loh terhadap dokumen yang diajukan oleh pelapor 709 dokumen atau alat bukti atau apapun itu. Nah, kita pengen tahu dan ada jalurnya sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 14 tahun 2008. Kita boleh ajukan ke PPID Polda Metro Jaya, yaitu pejabat yang menangani informasi dan dokumentasi. Nah, ini hari ini kita ajukan itu. Kenapa? Karena banyak sekali itu dokumen 709, kemudian saksi 100-an, kemudian ahli sekian kan. Yang saksi ahli kita tidak perlu lah, tapi yang disebut dokumen itu apa saja. Nah, kami sesuai dengan keterbukaan informasi publik, kami selaku tersangka dan kasus hukumnya mencoba mengajukan permohonan itu ke PPID Polda Metro Jaya hari ini. Itu kegiatan hari ini. Harapannya apa dengan dilakukannya hal tersebut? Tentu sesuai kalau dikabulkan bahwa itu informasi terbuka, kami pengen tahu dong 709 itu apa. Katanya 500-an sekian itu dari UGM. Banyak sekali. Dan menurut Risman, Roy dan Tifa itu apa aja itu? Jangan-jangan telapak kakinya yang bersangkutan juga masuk di boto gitu loh. Jadi kita perlu tahu itu. Kebetulan ada jalurnya, undang-undangnya. Ya KIP 14 2008 itu. Jadi boleh saja, itu bukan menghalangi, tapi kita mempertanyakan setidaknya 709 itu apa. Kebetulan kuasa hukumnya kan ada di sini kan. Mungkin membocorkan sebagian apa gitu loh. Tapi agar itu terbuka, silakan. Kalau diberikan oleh penyidik, tidak perlu kita sidang di KIP. Wah ini loh. Kan kita ingat lagi, flashback lagi terhadap gelar perkara khusus kemarin. Di last minute baru diperlihatkan namanya ijazah asli itu. Tapi begitu diperlihatkan juga kita hanya seperti melihat apa gitu loh, melihat dari kejauhan gitu kan, tidak boleh dipegang, tidak boleh sentuh, berulang-ulang nih kata-kata itu fakta. Nah kita inginkan juga yang 709 ini dokumen ini apa saja gitu, berani nggak diperhitungkan? Baik. Nah, karena kita hanya mengajukan ahli loh, kita kan nggak ada barang, nggak ada alat bukti, nggak ada dokumen, karena kita dalam hal ini kan tersangka gitu loh, beda. Baik, Bang Benny, apakah memang ada secara hukum bagaimana proseduralnya dalam permintaan dokumen? Dalam hal ini kita ketahui bahwa ini adalah dari pihak tersangka yang meminta dokumen tersebut. Baik, seyogianya sebenarnya tepat nanti ketika itu di persidangan. Baik. Kira-kira seperti itu. Karena ini kan masih, makanya namanya saja kan tersangka ya, masih tersangka. Sehingga kemudian proses pembuktian semuanya nanti bermuara di persidangan. Tetapi sah-sah saja ketika kemudian ada undang-undang yang mengatur mengenai itu, lalu kemudian diusahakan ya, diupayakan. Bahkan saya dengar info juga kemudian diuji material ya di Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Saya kira itu hal-hal yang wajar saja. Namun demikian sebenarnya yang perlu dipersiapkan baik dari tersangka dan penasehat hukum, termasuk juga pelapor dan penasehat hukumnya, melalui jaksa penuntut umum nantinya, bagaimana kemudian firm untuk di pengadilan, ya. Jadi kan tujuannya ini untuk membuka-bukaan lah, kira-kira semua transparan, semua saling mencurigai, saling menuduh dan sebagainya ini terbuka di persidangan. Dan ini dalam sistem atau hukum acara pidana kita Indonesia ini yang diatur bahwa nanti persidangan inilah waktu yang tepat untuk membuka semua bukti-bukti itu, termasuk tadi misalnya mempertanyakan bukti-bukti apa saja yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum. Makanya ini kemudian P19 dari penuntut umum ini kan untuk mengklirkan kembali, jangan sampai nanti penuntut umum sudah menuntut, membuat dakwaan di persidangan, ternyata penyidik masih ada celah, masih ada yang harus dilengkapi. Sehingga saya kira ini proses yang masih, saya nggak tahu ya apakah memang nanti tadi sudah disampaikan juga apakah memang dalam waktu dekat akan di P21 kan dan seterusnya. Tetapi saya kira beberapa hal yang masih belum dilengkapi sebagaimana petunjuk dari jaksa penuntut umum itu dilengkapi sesegera mungkin oleh para penyidik. Baik, Bang Rifai sendiri melihatnya seperti apa dengan dari pihak tersangka ini meminta dokumen dan juga dibukakan bagaimana barang bukti tersebut dan juga ajuan tersebut. Apakah ini justru melemahkan posisi Abang sendiri dari pihak perwakilan dari pelapor? Saya sependapat dengan pendapat Profesor bahwa itu terlalu prematur. KUHP sudah mengatur semua dokumen itu nanti didapatkan pada saat berkas dilimpahkan ke persidangan.
Dan ini sebenarnya aturan main di semua negara, Mbak. Nggak mungkin dalam sebuah penyidikan itu sekonyong-konyong, penyidikannya belum rampung, lalu si tersangka minta mana bukti yang memberatkan saya. Justru itu terbuka upaya apa? Perintangan penyidikan nantinya. Karena apapun misalnya ketahuan saksi si A, si B, si C. Lalu ntar dari belakang diintimidasi, dirayu, disuap misalnya. Karena itu di semua itu dibiarkan dulu rampung, selesai. Pada sidang dibuka semua. Boleh diuji habis-habisan, itu semua di sidang. Tapi pada saat penyidikan berjalan, itu coba dilindungi agar apa? Selesai tugasnya. Jangan ada upaya-upaya yang akan berupaya merintangi ya. Karena kembali lagi tugas penegak hukum tugasmu yang mulia loh Mbak. Betul. Perlu kita support gitu apapun itu ya. Bahwa terjadi pro kontra itu wajar-wajar saja. Jadi kalau buat saya itu kedua kalau berdasarkan undang-undang KIP sebenarnya sudah jelas dalam dokumen-dokumen terkait perkara itu dikecualikan. Tapi bahwa itu diuji saya menghargai ya. Mencoba silakan saja. Nah, saya mau tambahin sedikit terkait dengan keterangan-keterangan ahli. Dengan tetap menghormati para ahli berpendapat dan biarlah nanti ini terjadi pro kontra, tapi mohon maaf memang kalau dari sudut Pak Jokowi ya, dari awal tuh kami berani membuat LP kenapa? Karena pertama kami yakini dari 31 objek di bulan Januari sampai bulan April tidak ada statement mereka sedang melakukan penelitian atau kegiatan akademis. Ya. Dari situ, kalau dari awal mereka bilang kami sedang melakukan kegiatan akademis, tentu kami nggak laporkan. Iya. Lalu kedua juga dari narasi yang muncul juga kayaknya tidak seperti akademis ya. Usaha kambangkan Pak Jokowi, ya apa namanya, mohon maaf ada kata gantung Pak Jokowi. Itu kan bukan kalimat penelitian, ada lagi hasil penelitiannya 1 miliar % palsu. Itu kan bukan akademis gitu ya. Apalagi kalau tiap hari di TV terus bicara, apa benar model penelitian kita seperti itu gitu ya. Kita melihat ada misi-misi terselubung. Bahkan kalau kami sih meyakini itu tidak, bahkan setelah kami lapor, beberapa waktu kemudian muncullah isu mereka sedang melakukan penelitian atau kegiatan akademis. Kami menghormati itu sebagai argumentasi pembelaan, tapi nanti biar hakim, jaksa, polisi akan menilai apakah betul ini dalam koridor penelitian atau tidak. Nah, Baik. terus satu lagi Mbak, mungkin yang saya mau sampaikan bahwa ini kan seolah-olah mengkriminalisasi, ini saya perlu luruskan ya. Saya mau coba flashback. Dari awal justru kami tidak pernah memulai dengan upaya hukum. Pak Jokowi dimulai digugat 5 kali dan di LP 2 kali. 5 kali beliau digugat. Jakarta Pusat, Sleman, Jogja ya. Berulang-ulang gitu ya, bahkan di LP 2 kali sampai dengan di Jogja. Jadi kami nggak memulai upaya hukum. Baik. Nah, karena itu kami sebuah imbangi, kami juga tidak memberikan reaksi yang berlebihan, tapi pada akhirnya kami memutuskan kita perlu melakukan satu upaya hukum agar terang benderang. Tujuannya hanya satu loh, ingin kepastian ijazah dilegitimasi oleh pengadilan, kedua agar nama beliau dipulihkan. Baik. Pada saat kita lakukan, tahu-tahu kami dituduh lagi kriminalisasi. Ini menjadi persoalan ya. Iya. Di tengah jalan dan sebelum kami LP kami masih terbuka dulu Mbak. Hentikan, jangan dilanjutkan. Tapi malah waktu itu Pak Roy bilang, ayo Pak Jokowi, LP kami. Baik. Kami LP dituduh kriminalisasi. Yang kami sedih adalah kemarin pun kami sepakat memberikan RG untuk 2 orang. Ini kan sesuatu yang baik. Iya. Agar segera selesai. Dituduh lagi, kami mengadu domba. Baik. Jadi serba salah Mbak. Boleh kita. Dilanjutkan salah, dibilang kriminalisasi, tidak dilanjutkan juga salah. Jadi ya sudah, kalau sudah begini mungkin alangkah paling baik karena ini negara hukum. Kita dukung perkara ini segera melaju ke sidang, semua terbuka ya. Dan biarlah nanti juga publik bisa menilai. Bang Jamada boleh mengomentari, mungkin bermula dari ini dianggap terlalu prematur untuk menanyakan bagaimana permintaan dokumen tersebut. Ini sebenarnya rangkaian dari mungkin ya ketidakpuasan dari tersangka ini, Roy, Rismond dan Tifa. Waktu dimulai katakanlah waktu gelar perkara khusus kemarin. Ya kita udah mempersiapkan ahli kita 3 loh masuk ke ruangan. Ya artinya siap mengcounter atau memberikan pendapat tentang apapun yang dibuka di situ. Ya ternyata ya bukannya seperti tadi, aduh bosan ngulang-ulang itu lagi deh. Nggak ada foto, nggak apa gitu. Akhirnya kita melihat seperti sesuatu yang tidak jelas di sana. Dari situlah timbul lagi statement dari Roy khususnya ya 99% ya palsu. Bagaimana tidak, nggak boleh dipegang gitu. Nah kemudian rentetannya apalagi yang kita inginkan? Ya kita inginkan katakanlah dokumen yang 709 itu. Kalau saksi dan ahli nggak mungkin dong, itu kan manusia gitu loh. Tapi itu kan barang yang yang menjadi katakanlah barang bukti dokumen yang 709 itu pengen tahu kita. Barangkali nggak semua, apa aja gitu loh. Apakah itu berarti untuk penegakan hukum? Apakah itu berkaitan dengan ini? Apakah itu berkesinambungan dengan proses yang kita ajukan ini gitu? Takutnya itu tidak ada. Takutnya itu jong. Nah.
Jadi kita itu kebetulan ada jalurnya. Iya. Ada jalurnya untuk itu. Masalah ditolak nanti atau tidak, iya. Kita udah berapa kali sidang di KIP, itu semua nggak dikabulkan. Ada yang dikabulkan yang bona tua kan, Iya. ijazah waktu 2014-2019. Tapi kenapa nggak menunggu sampai di persidangan? Itu kan yang lebih tepat. Begini Mbak Windy, lagu-lagu di persidangan itu kan udah sejak tahun lalu gitu Baik. loh. Tunggu di persidangan, maaf kata nih ya, rekan Ripai ya. Ini kan seperti lagu-lagu yang lagu lama direkam kembali, lagu lama direkam kembali. Tunggu di persidangan. Nah, sudah 5 persidangan tadi disinggung oleh rekan Ripai. Benar nggak persidangannya? Menurut kami sih jong juga gitu. Nah. Kenapa Gus Nur udah Bambang Tri bisa masuk? Dari perdata kok bisa ke pidana pindahnya Baik. gitu contohnya. Jadi itu hal, kalau kata-kata yang tunggu di persidangan, kami sudah bosan mendengarnya. Jika langkah hukum lantas terus dilanjutkan sampai dengan penahanan, bagaimana Bang Jamade ditahan ya? Nanti jawabannya selepas jeda. Pemirsa, kami masih akan kembali. Bang Jamada, mungkin tadi saya terlalu tegas, tapi ini adalah pertanyaan publik yang harus dijawab. Bagaimana selanjutnya jika langkah hukum yang harus diterima oleh Roy Suryo adalah penahanan, Bang Jamada? Ya, Mbak Windy, alur dari penyidikan itu salah satunya langkah itu kemungkinan ya, tapi bisa juga tidak melewatin itu kan penahanan ini bisa di kejaksaan, bisa di hakim, di persidangan kan mereka punya hak masing-masing. Tapi menurut saya ya saya tidak terlalu dalami ya KUHP yang baru atau KUHP yang baru ini, saya masih di lagu lama gitu loh. Karena klien kita kayaknya di proses di Polda itu di lagu lama, di KUHP lama dan KUHP lama gitu loh. Tapi saya nggak tahu apakah di-combine atau gimana, kan masa transisi. Oke, let's say pertanyaanmu itu kan cukup harus serius kita menjawabnya. Dari beberapa katakanlah kriteria yang ada, saya sudah mendampingi mereka hampir 9 bulan ini. Alasan penahanan kenapa? Mengulangi tindak pidana, melarikan diri dan sebagainya dan sebagainya. Mereka itu nggak ada hobi untuk itu. Setiap hari tampil di umum. Iya. Rismon sekarang dari jalan ke jalan jual buku. Mau ditangkap nggak usah ditangkap, tinggal disengkat aja jatuh dia. Roy Suryo tampil setiap hari, Dr. Tipa tampil. Dari situ saja secara moral buat apa ditahan? Iya. Sekalipun demikian, saya kira penyidik juga punya pertimbangan khusus untuk menahan yang bertiga. Iya. Kan ada masa penahanannya. Dari dokumen-dokumen, dari banyaknya saksi, ada saksi ahli, dokumen yang tadi itu. Kalau itu nanti masuk ke persidangan segala macam, saya kira jebol itu masa penahanannya. Kelewat gitu loh. Kelewat, akhirnya bebas murni. Nah ini juga tidak diinginkan klien kami. Kenapa? Bukannya kita sombong, tetap kita tujuan kita. Bagaimana ujung dari ijazah itu? Asli atau palsu? Ini mereka udah bertaruh jiwa raga mereka, hati nurani mereka. Apalagi di backup oleh pendapat ahli yang sekarang ini, yang kita sudah majukan 7 orang itu. Gak main-main loh. Mereka bicara hati nurani secara ilmiah mereka, secara rasio mereka berpendapat. Ahlinya masing-masing itu gak sembarangan. Profesor yang ikut menyusun undang-undang ITE. Kemudian kemarin Profesor Aceng, ahli bahasa. Bahasa mereka dalam BAP itu diperiksa sama Profesor Aceng, tidak ada penghinaan, tidak ada menyudutkan, tidak ada fitnah segala macam. So bagaimana mau dipaksakan ini menjadi penahanan, apalagi menurut saya tersangka pun seharusnya tidak layak. Nah, itulah pendapat kami. Itulah perkembangan begitu P19 ini terbuka lagi arus baru ini. Ya, arus baru di sana bukan kita buat-buat, diberikan kesempatan. Sebelumnya memang kami dari tersangka belum pernah menyampaikan ahli. Apalagi saksi fakta nggak ada, kita semua turunkan ahli. Begitu sejauh ini ya. Jadi penahanan ya kita bicara agak tabu lah gitu. Tapi menurut saya tadi alasan-alasan yang saya katakan tadi itu tidak segampang yang tindak pidana ini. Tindak pidana menjadi perhatian masyarakat, sudah jadi populis di masyarakat, ditangkap nanti bereaksi masyarakat. Ya pasti itu, karena sudah selalu populis, suprema lex extra. Keadilan ada di masyarakat sekarang nih. Bukan hanya di penyidik loh, bukan hanya di jaksa hakim. Masyarakat sekarang terbelalak matanya. Pro kontra kita nggak tahu. Benar-benar di pooling nih. Belum ada yang pooling ini. Nah, kita rencana akan buat pooling ya, bagaimana. Tapi agak bahaya nanti kalau pooling.
Saya kira nanti tampilin Prof ya tentang penahanan, Prof. Karena Baik, Prof ini silakan ahlinya. langsung saja menanggapi. Ya, baik. Memang di KUHP yang baru terkait dengan penahanan ini diperketat. Jadi bukan berarti tidak bisa ditahan. Tetap bisa ditahan. Akan tetapi hal yang berbeda dengan KUHP yang lama dulu, pasal 21, ada kekhawatiran merusak barang bukti, mengulangi tindak pidana, dan seterusnya. Nah, di KUHP yang baru, khususnya di pasal 100 ayat 5, mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali, memberikan informasi tidak sesuai fakta, menghambat proses pemeriksaan, berupaya melarikan diri, berupaya merusak bukti, mengulangi tindak pidana, terancam keselamatan dan mempengaruhi saksi. Saya kira ini perkembangannya di KUHP yang baru ini untuk kemudian memperketat. Nah, tadi sebagaimana yang disampaikan juga bahwa kalau kita lihat perkembangan saat ini, maka sebenarnya kan hal-hal yang seperti ini barangkali tidak memenuhi, tapi sekali lagi bukan berarti tidak bisa ditahan. Baik. Kira-kira seperti itu. Barangkali mungkin penyidik punya pertimbangan lain. Apalagi ini juga menjadi perhatian publik ya, menjadi perhatian publik. Nah, kemudian untuk memudahkan dan seterusnya, tapi barangkali akan lebih tepat sesegera mungkin disampaikan di persidangan untuk kemudian clear and clean ini. Semua ini, dan sekali lagi pertarungan antara tersangka bersama dengan penasihat hukum, termasuk juga pelapor bersama dengan penasihat hukum, saya kira ini yang ditunggu-tunggu lah, kira-kira begitu oleh publik. Baik, dari Bang Rifai sendiri, apakah menurut Anda juga apa perlu dilakukannya penahanan tersebut? Pertama, KUHP sudah mengatur ya bahwa terkait penahanan ini sepenuhnya adalah kepentingan penyidik, penuntut umum ataupun hakim. Tidak ada tertulis kepentingan korban ya. Jadi kembali lagi itu diskresi dari masing-masing penegak hukum sesuai dengan kepentingannya. Kami menghormati apakah ditahan tidak ditahan. Tapi Pak Jokowi sendiri juga tidak menjadi concern. Ya. Kalau Pak Jokowi hanya 2 loh concernnya di perkara ini, kenapa dilaporkan? Pertama, beliau ingin soal ijazah ini mendapat kepastian hukum. Karena ini isu yang bergulir terus-menerus nggak ada henti. Perlu ada kepastian yang membuat ini clear. Ya. Lalu kedua, beliau ingin namanya baiknya dipulihkan. Kalau memang nanti dinyatakan beliau sebagai korban fitnah, ya paling tidak akan dipulihkan kan begitu ya. Jadi concern beliau seperti itu, dan beliau juga menginginkan perkara ini berjalan objektif, hati-hati. Jadi nggak ada intensi kepada person ini, person itu ya. Termasuk juga saya mau sedikit menyinggung soal RG nih ya. Kan seolah-olah mengadu domba, padahal dia dulu tuh nggak ada kepentingan. Kita pun nggak pernah nyangka kok akan datang ke Solo gitu. Tahu-tahu dibilang punya niatan mengadu domba, ya, terus terang kita keberatan dengan statement seperti itu. Apalagi sekalipun saya juga senang, artinya tetap kita mengkritisi sama penegak hukum. Kehadiran teman-teman polisi di sana kan sebenarnya jelas itu karena permintaan salah satu kuasa hukumnya untuk menjebatani. Kan dinyatakan oleh Ibu Elida Neti di TV lain, dia yang memohonkan RG, ingin dipertemukan ke Solo. Yang membuka pintunya justru teman-teman dari penyidik. Wajar dong kalau mereka datang ke sana didampingi oleh penyidik. Tapi dituduh lagi, wah ini bisa diatur segala macam. Saya kadang ada kayak gini ya Pak. Contoh lagi, ada yang kedua lagi. Ada komen sedikit ya. Ada lagi satu yang kedua nih, yang menarik nih. Ini fakta, saya perlu umumkan pada publik. Waktu minta ijazah dibuka itu terjadi perdebatan dalam gelar. Kami dalam persidangan nggak setuju. Abang Girsang dan teman-teman posisi meminta. Hari jalan tengahnya waktu itu Pak Direski bilang, oke, kita buka, tapi sebagai jalan tengah, bagaimana kalau kita sepakati, dilihat, tapi jangan disentuh-sentuh, dilihat sana lihat sini. Jadi kita betul-betul melihat ada fisiknya. Waktu itu forum itu kita sepakat tentang itu kan. Kalau nggak sepakat nggak terjadi. Sepakat, nah tapi setelah lihat segala macam, baru dibilang di luar, nggak boleh disentuh, nggak boleh dipegang. Padahal sejujurnya Bang Girsang di situ kan kita sepakat seperti itu. Kita sama-sama di situ. Lalu sekarang seolah disalahkan, kok polisi menunjukkan tanpa boleh memegang menyentuh. Ini barang bukti Mbak. Dirobek aja, disabotase saat itu kan menjadi persoalan. Bukan soal apa. Jadi kami sekali lagi, selama ini kan tudingan nggak ada. Ya kami juga ingin ini clear. Waktu itu kalau nggak salah ada dari Komisi Ombudsman ya mendukung itu. Ya udah. Kita buka. Tapi kembali lagi maksud saya juga memastikan agar teman-teman penyidik juga bekerja profesional. Sebagai contoh, waktu saksi dan ahli ditinggal, kami juga menyayangkan itu gitu ya. Tapi kalau memang penyidik sudah bekerja proporsional juga jangan kita lemparkan isu-isu yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Baik. Kita lihat nanti. Sayang sekali waktu kita terbatas. Boleh, tapi singkat saja. Singkat. Perkembangan terakhir ini, saya kira kuasa hukum dari Pak Jokowi perlu memperhatikan ini. Sekarang ada banyak beredar silurus kasus. Jadi ya katakanlah yang mengajak ke Jogja padahal kuasa hukumnya dari sini kan. Saya kira ini menjadi perhatian agar perkara ini juga mature gitu ya. Jangan kayak
dagang ikan asin. Ya, jadi mohon ini perhatian karena aku sudah mengalami itu kan. Wah, nawarkan ke Solo. Pikiran saya kan kuasa hukumnya Rifai dan kawan-kawan, Yakub dan kawan-kawan gitu. Tapi ada pihak lain. Saya nggak sebut namanya, tapi saya alami sendiri itu. Tidak sebut. Tapi ini menjadi perhatian juga, menjadi marwah juga bagi Pak Jokowi. Agar ini perkara ini benar-benar perkara number one in Indonesia. Dijaga marwahnya gitu. Terima kasih rekanku ya. Jangan tersinggung ya. Baik. Itu demi Kami kebaikan. juga terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di dialog malam ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Bang Rifai, Bang Beni, Bang Jamada. Terima kasih, Waktunya Bang di Apa Windy, Kabar yang Indonesia baik Malam. hati.